Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ismi Putri Agustina. Saya akan melanjutkan mereview buku dengan judul The Untold Islamic History, Sejarah Islam yang belum terungkap. Minggu kemarin saya membahas bab satunya. Sekarang saya akan membahas bab 2-nya dengan judul Why Arabia, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Kenapa Arab. Pernah nggak teman-teman berpikir kenapa sih agama Islam itu diturunkan oleh Allah itu di negara Arab, padahal agama Islam itu merupakan agama yang sangat istimewa. Nah, di buku ini, di bab 2 ini dijelasin kenapa agama Islam itu diturunkan di Arab. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Syahin, Allah memilih Jazirah Arab menjadi tempat mendaratnya risalah Islam dan menjadikan kawasannya dikelilingi oleh laut-laut agar ketika Islam datang tidak ada kekaisaran zalim yang menghalanginya. Allah menjadikannya penuh dengan pasir, panas, terik, dan tak subur, supaya negara-negara besar di sekelilingnya tak punya alasan untuk menaklukkan Arab. Di sini itu penulisnya menuliskan 3 alasan kenapa Islam itu harus diturunkan di Arab. Kenapa nggak di Indonesia, Korea, Jepang, Eropa maupun negara-negara yang lain? Alasan yang ke-1, di sini penulis menyebutkan bahwa bangsa Arab masih terpengaruh dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad ini menegaskan kepada bangsa Arab, dan mereka itu semua sudah tahu bahwa Allah itu merupakan Tuhan mereka. Nah, kok bisa? Buktinya apa sih? Pada saat zaman Rasulullah, ada orang-orang Quraisy yang salah satunya yaitu ayahnya Rasulullah itu bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini artinya yaitu hamba Allah. Dan salah satu orang Quraisy juga yang memerangi Nabi Muhammad itu bernama Abdullah bin Rabi'ah. Nah, kalau misalnya mereka tidak mungkin kenal dengan Allah, mungkin nama mereka tidak akan ada Abdullahnya. Kalau misalnya mereka tidak kenal dengan Allah, pasti namanya gak mungkin kan ada Abdullah, ada Abdullah bin Rabi'ah, dan yang lainnya, karena Abdullah itu artinya hamba Allah. Nah, sebenarnya masalahnya itu bangsa Arab itu meyakini bahwa Allah itu Tuhan mereka, tapi salahnya itu mereka juga meyakini ada banyak Tuhan selain Allah. Itu alasan yang pertama. Jadi alasannya ke-1 itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di sini Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan ajaran-ajaran nabi sebelumnya untuk menyembah Allah. Alasan yang kedua yaitu bangsa Arab tinggal di padang pasir tandus. Nah, ini itu merupakan daerah yang tidak pernah dijajah oleh Romawi dan Persia. Kenapa ya nggak dijajah? Ya gimana? Karena mereka, kerajaan Romawi dan Persia itu ingin mencari kekuasaan dan kekayaan, sedangkan di bangsa Arab itu hanya pasir tandus, dan iklim di Arab itu sangat panas. Selain cuaca yang panas, di Arab juga tanahnya yang gersang, dan bangsa Arab juga pemberani. Tidak ada wanita Arab sebelum Islam masuk berani untuk berzina ataupun berbohong. Jadi itu pun kemuliaan dari bangsa Arab, dan salah satunya juga yaitu menghormati tamu. Alasan yang ketiga yaitu kalau misalnya kita lihat dari peta, bangsa Arab itu
berada di tengah-tengah peradaban besar di dunia. Jadi di sini dituliskan bahwa di utara Arab itu ada Eropa, di timurnya ada Asia, dan di baratnya ada Afrika. Jadi Allah itu memilih bangsa Arab itu benar-benar di tengah-tengah dunia supaya Islam sampai ke seluruh umat manusia sampai saat ini. Sekarang teman-teman sudah terjawab kan kenapa sih Islam itu diturunkan di Arab? Demikian review buku bab 2 dari buku The Untold Islamic History. Sampai jumpa di web selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.